Jangan abaikan. Jika hatimu masih terikat padanya. Itu pesan langsung dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku jejak munajat yang dirahmati Allah. Pernahkah engkau merasa hatimu masih saja terikat pada seseorang? Meski waktu sudah berlalu, meski jarak sudah memisahkan, bahkan meski logika sudah mengatakan sudah. Lepaskan saja. Ada saatnya kita bingung. Mengapa hati ini masih saja memanggil namanya? Mengapa bayangan dirinya selalu muncul dalam doa-doa panjang kita? Dan mengapa, meski sudah berusaha melupakan, ada saja isyarat yang membuat kita kembali mengingatnya? Apakah ini sekadar hawa nafsu? Ataukah memang ada pesan rahasia dari Allah yang sedang Ia titipkan lewat rasa itu? Maka jangan abaikan, karena bisa jadi ikatan hati itu bukan kebetulan. Bisa jadi itu adalah pesan langsung dari Allah untuk dirimu. 1. Hati yang terikat adalah rahasia ilahi. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Quran Surah Ar-Rum 21. Perhatikan ayat ini. Allah yang menanamkan rasa, Allah pula yang mengikatkan hati. Jadi, ketika hatimu masih saja terpaut pada seseorang, jangan buru-buru menuduh dirimu lemah. Jangan pula cepat-cepat menyalahkan diri sendiri. Bisa jadi Allah memang sedang mengujimu apakah ikatan itu kamu jaga dengan sabar, atau kamu lepaskan dengan ikhlas. 2. Ikatan hati adalah ujian kesabaran. Saudaraku, hati yang masih terikat itu bisa menjadi ujian. Apakah engkau tetap menjaga dirimu dalam batas syariat? Apakah engkau memilih untuk mendekatkan diri kepada Allah? Atau justru lalai karena rasa itu? Ingatlah, Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tetapi Allah melihat hati dan amalmu. Hadis riwayat Muslim. Maka yang Allah nilai bukan sekadar siapa yang kau cintai, tetapi bagaimana engkau menjaga hatimu agar tetap bersih dalam mencintai. 3. Jangan abaikan tanda dari Allah. Jika hatimu masih terikat padanya, tanyakan pada dirimu, apakah Allah sedang ingin memberimu pelajaran? Ataukah Allah ingin meneguhkan hatimu bahwa Dia memang bagian dari takdirmu? Ada kalanya Allah mengikat hati kita untuk seseorang bukan agar kita segera memilikinya, tetapi agar kita belajar tentang kesabaran, tawakal, dan ikhlas. Mungkin Allah ingin mengajarkanmu bahwa cinta sejati bukan sekadar rasa, tapi ibadah. Bahwa menunggu bukan sekadar pasrah, tapi menjaga diri dalam doa. 4. Ikatan batin bisa jadi petunjuk jodoh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ikatan hati yang kuat kadang adalah tanda jodoh. Rasulullah bersabda, ruh itu seperti pasukan yang saling berbaris, yang saling mengenal akan mudah bersatu, dan yang saling tidak mengenal akan saling menjauh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa ada ruh yang sudah ditakdirkan saling mengenal sejak di alam ruh. Maka jangan heran ketika engkau merasa begitu dekat dengan seseorang tanpa alasan logis. Itulah rahasia Allah. Namun, jangan pula terburu-buru mengklaim, karena bisa jadi ikatan itu hanya sekadar ujian. Maka mintalah petunjuk Allah dalam doa dan istikharah. 5. Jangan sampai ikatan itu menjeratmu. Meski hatimu masih terikat, jangan sampai rasa itu membuatmu lalai dari ibadah. Jangan sampai cintamu kepada makhluk membuatmu lupa pada Sang Khalik. Ingatlah firman Allah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan.
Mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Quran Surah Al-Baqarah 165. Cinta pada manusia boleh, tapi jangan sampai melebihi cinta pada Allah. Karena jika ikatan itu lebih kuat dari ikatanmu dengan Allah, maka itu bukan petunjuk, melainkan jebakan. 6. Doakan dalam kesunyian. Jika hatimu masih terikat padanya, jangan biarkan hanya menjadi angan-angan. Doakan dia dalam kesunyian. Sampaikan pada Allah, bukan pada manusia. Katakan dalam doa, "Ya Allah, jika dia memang takdirku, dekatkanlah. Jika bukan, maka lepaskanlah hatiku dengan cara yang paling indah." Doa seperti ini bukan hanya menenangkan jiwa, tapi juga menunjukkan tawakalmu, karena engkau serahkan segala keputusan kepada Allah, Zat yang Maha Tahu mana yang terbaik. 7. Ikhlas jalan ke lapangan hati. Saudaraku, ikatan hati seringkali berat untuk dilepaskan. Tapi ingatlah, Allah selalu punya rencana yang lebih indah. Kadang engkau masih terikat pada Dia, tapi Allah justru menyiapkan seseorang yang lebih baik, yang lebih tulus, dan yang lebih pantas mendampingimu. Maka jangan takut kehilangan, karena tidak ada yang benar-benar hilang jika engkau menyerahkannya pada Allah. Apa yang pergi akan diganti, apa yang tertahan akan diganjar pahala. 8. Tanda-tanda ikatan itu dari Allah. Lalu bagaimana kita tahu apakah ikatan hati ini betul-betul dari Allah? Perhatikan tanda-tandanya. 1. Ikatan itu membuatmu semakin rajin berdoa. 2. Ikatan itu menjauhkanmu dari maksiat, bukan mendekatkan. 3. Ikatan itu menumbuhkan semangat memperbaiki diri. 4. Ikatan itu membuatmu lebih dekat dengan Al-Quran. 5. Ikatan itu mengajarkanmu arti sabar dan tawakal. Jika semua tanda itu ada, maka jangan abaikan. Bisa jadi itu memang pesan dari Allah. 9. Kesimpulan, jangan abaikan pesan Allah. Saudaraku, hati yang terikat bukanlah aib. Itu adalah fitrah manusia. Namun yang membedakan seorang mukmin dengan selainnya adalah bagaimana ia menyikapi rasa itu. Jika hatimu masih terikat padanya, jangan abaikan. Bisa jadi itu adalah jalan Allah untuk mendidik hatimu. Bisa jadi itu adalah tanda jodoh yang sedang dipersiapkan. Atau bisa jadi itu hanyalah ujian untuk mengajarkanmu arti ikhlas. Apapun itu, tetaplah dekat dengan Allah, karena hanya Dia yang bisa menenangkan hatimu. Doa penutup. Mari kita akhiri dengan doa. Ya Allah, jika rasa ini memang Engkau titipkan untuk kebaikan, maka jadikanlah ia jalan menuju ridha-Mu. Tapi jika rasa ini hanya akan menjauhkan aku dari-Mu, maka lepaskanlah dengan cara yang paling indah. Gantikanlah dengan cinta yang Engkau berkahi, yang menuntunku menuju surga-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.